Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo diduga terkait penetapan calon eksportir benih lobster. Edi ditangkap bersama 16 orang lainnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dini hari tadi pukul 12:30 pagi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Edi Prabowo dan istri ditangkap bersama 15 orang lainnya, diantaranya beberapa pejabat di lingkungan KKP. Menteri Kelautan dan Perikanan ditangkap diduga terkait proses penetapan calon eksportir benih lobster yang sebelumnya sempat menuai polemik. KPK telah mengamankan sejumlah pihak pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 di beberapa lokasi, diantaranya adalah Jakarta dan Depok, Jawa Barat, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat. Jumlah yang diamankan oleh petugas KPK seluruhnya saat ini ada 17 orang, diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan beserta dengan istri dan beberapa pejabat di KKP. Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta. Turut diamankan sejumlah barang, diantaranya adalah kartu debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan saat ini masih diinventarisir oleh tim penyelidik KPK. Kasus ini diduga terkait dengan proses penetapan calon eksportir benih lobster. Dan saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 17 orang tersebut selama 1 kali 24 jam. Edi Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Amerika Serikat. Usai ditangkap, rombongan dibawa ke gedung KPK. Saat ini status Edi Prabowo dan orang-orang yang masih diamankan KPK sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo oleh lembaga anti rasuah, Menko Polhukam menegaskan akan menghormati setiap proses hukum yang berlaku. Ya, sampai sekarang pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pak Edi Prabowo sehingga ditangkap dengan OTT oleh KPK. Tapi apapun alasannya, pemerintah menyatakan bahwa pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK dan silahkan itu lanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah, terutama Presiden sudah berkali-kali mengatakan tegakkan hukum secara benar, jangan pandang bulu kepada siapapun. Nah, mungkin kita baru akan tahu nanti jam 1 pagi dini hari karena 24 jam baru akan terlampaui nanti jam 1.26 begitu saat ditangkap tadi malam. Pemirsa, Edi Prabowo menjadi menteri pertama periode Jokowi Amin yang ditangkap KPK. Rekan kami Abraham Silaban akan mengulasnya untuk Anda. Silakan Abraham. Ya, dalam kabinet Jokowi Amin, Edi Prabowo adalah yang pertama tersangkut kasus hukum, namun pada kenyataannya ada 2 nama sebelumnya. Kita akan lihat 3 nama anggota kabinet Jokowi yang dalam rezim Jokowi terseret kasus korupsi. Kita mulai dari Idrus Marham. Ini adalah mantan Menteri Sosial, mantan Sekjen Partai Golkar yang terseret kasus suap PLTU Mulut Tambang Riau I. Ia divonis 3 tahun penjara dan disunat oleh MA, Mahkamah Agung, menjadi 2 tahun penjara dan saat ini sudah keluar bebas September lalu dari hukumannya. Dan selanjutnya ada nama Imam Nahrawi, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ia terseret kasus suap dana hibah Kemenpora. Ia divonis 7 tahun penjara. Ia terbukti menerima 11 miliar rupiah dari Sekjen KONI Ending Fuad Hamidi. Dan di pemerintahan Jokowi Amin yang baru berjalan setahun lebih, Edi Prabowo menjadi menteri pertama yang ditangkap oleh KPK. Ia terseret diduga kasus ekspor benih lobster. Konstruksi ataupun gelar perkaranya belum disampaikan secara resmi oleh KPK. Kita akan lihat seperti apa nanti proses yang sedang berlangsung di KPK.
Edi Prabowo merupakan menteri yang kerap menjadi perhatian masyarakat karena kebijakan kontroversialnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Edi terpilih sebagai Menteri Kelautan yang sebelumnya dijabat Susi Pujiastuti. Sepak terjang Edi Prabowo sebagai Menteri KKP yang paling menyita perhatian masyarakat yakni kebijakan ketika membuka kembali ekspor benih lobster. Sedangkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN Edi Prabowo pada 31 Desember 2019 tercatat memiliki kekayaan mencapai 7.422.286.613 rupiah. Adapun rincian hartanya terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi, dan kas setara kas. Politikus Partai Gerindra ini tercatat memiliki aset terbesar dari properti, berupa tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah di Muara Enim dan Bandung Barat dengan total mencapai lebih dari 4 miliar rupiah. Edi Prabowo memiliki satu orang istri bernama Iis Rosita Dewi yang juga ikut ditangkap oleh KPK sepulang dari Honolulu, Amerika Serikat. Keduanya memiliki 3 orang putra. Pria kelahiran 1972 ini sebelumnya merupakan atlet pencaksilat nasional yang sempat mengikuti kejuaraan internasional. Edi mulai meniti karir di dunia militer pada 1991 dan hanya bertahan 2 tahun karena kena sanksi militer. Seiring dengan waktu berjalan, Edi akhirnya menjadi orang kepercayaan Prabowo. Dia menjadi orang yang mendampingi Jenderal Bintang 3 tersebut saat berdomisili di Jerman dan Yordania. Lalu memulai karir politiknya pada tahun 2005. Dan di 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Menteri KKP ke-8. Edi Prabowo sebagai menteri pertama yang tertangkap langsung oleh KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengulas kasus hukum yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sudah bergabung bersama kami Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Susan Herawati dan Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden yang juga satu rombongan dengan Edi Prabowo. Assalamualaikum, selamat sore. Bang Ngabalin. Ya, selamat sore. Dan Mbak Kiara. Selamat sore. Selamat sore. Ya, Mbak Susan maksud kami. Saya ke Bang Ngabalin terlebih dulu. Bang Ngabalin, Anda sempat membuat heboh nih. Anda disebutkan ikut dalam rombongan yang dijemput oleh KPK setelah landing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bagaimana duduk perkaranya, Bang? Yang heboh karena Abrahamnya yang tidak mendapatkan informasi yang baik dan benar. Silakan, Bang. Kalau dapat informasi yang baik dan benar, maka beritanya tidak heboh. Yang pertama, saya harus menjelaskan bahwa ya, ini kan dalam rangka kunjungan yang dilakukan oleh Pak Edi Prabowo terkait dengan kunjungan di Oceanic Institute Hawaii Pacific University di Hawaii. Apa yang dilakukan di sana adalah melakukan perjanjian kerjasama, tanda tangan kerjasama untuk pengiriman tenaga-tenaga PNS yang memiliki konsentrasi dalam bidang pengembangan budidaya udang dan lain-lain sebagainya. Karena jangan lupa bahwa Oceanic Institute Hawaii Pacific University itu adalah pusat dari segala pusat pengembangan budidaya dan pengembangan udang. Nah, pertanyaan yang paling mendasar yang tidak diketahui oleh publik, kebijakan penerbangan Amerika Serikat itu semua orang yang mau masuk ke Hawaii itu lewat LA. Makanya kami lewat LA, kemudian di swab, kemudian masuk Hawaii. Begitu juga setelah saya melihat dan menyaksikan dengan langsung bagaimana langkah-langkah dan koordinasi yang dilakukan oleh Pak Menteri, kemudian penandatanganan kerjasama, pengiriman kader-kader dan PNS terbaik dari KKP maupun dari lingkungan penelitian. Sehingga pertanyaan yang paling mendasar juga itu, ya kenapa kita tidak lakukan ini sejak 5-10 tahun yang lalu, tapi baru nanti dalam pemerintahan Jokowi, Pak Presiden, dengan menterinya Pak Edi ini bisa dilakukan, sementara luas wilayah negara kita dengan pengembangan udang dan lain-lain ini luar biasa. Saya ingin mengatakan bahwa saya juga menyaksikan bagaimana beliau melakukan komunikasi dengan para konsul jenderal
termasuk Konsulat Jenderal RI di Los Angeles, di San Francisco, untuk membuka peluang bagi para investor yang hebat itu membawa devisa kepada kepentingan anggaran pendapatan belanja negara. Bang Abalin, negara, itu gitu. jelaskan agenda kerja dari Pak Edi Prabowo. Namun yang menarik adalah apa yang terjadi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta waktu itu? Ya, saya karena kebetulan dari belakang. Jadi biasa kalau pejabat publik itu ya kayak Pak Menteri, kemudian datang kan tentu banyak petugas, banyak aparatnya yang menjemput, ya protokol dan lain-lain. Saya pun tidak menyangka. Biasa saja kami turun, kemudian saya pikir juga pejabat petugas-petugas COVID dan lain-lain sebagainya. Namanya orang baru dari luar negeri. Baik, tapi kemudian Bang saya Abalin, jelaskan bahwa ini, halo? Bang Abalin, Kemudian apakah saya benar jelaskan, katanya di depan pintu pesawat sudah dicegat oleh petugas dari KPK? Itu nggak benar, itu bohong, berita berlebih-lebihan aja. Nggak usah dengar berita-berita. Ini resmi saya menjelaskan supaya nanti iNews TV juga bisa mendapatkan informasi yang benar. Baik, yang benar seperti apa, Bang? Berapa orang yang dibawa oleh petugas KPK? Anda dengar dulu, saya jelaskan. Turun di Terminal 3, kemudian saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa tim itu menjelaskan kepada beliau, kepada Pak Menteri. Beliau juga, Pak Edi juga sangat kooperatif mendengarkan penjelasan. Kemudian kami datang ke imigrasi menyerahkan paspor, kemudian di petugas COVID untuk mengisi form karena kita dari luar negeri. Habis itu sudah saya diminta untuk tidak bersama-sama. Kemudian ada beberapa teman kawan yang diminta untuk mengikuti karena datang ke kantor KPK untuk mendapatkan keterangan awal, informasi lebih lanjut dari keterangan dan informasi awal yang didapat dari Bang KPK, Abalin, gitu. Bang Abalin, Gitu. dari Ya, total rombongan ada berapa yang dibawa oleh KPK? Saya tidak tahu karena saya tidak ikut rombongan. Saya tidak termasuk yang dimintai keterangan sehingga tidak mengetahui berapa banyak orang yang dipanggil, dibawa oleh KPK. Tapi betul ada dirjen, pejabat direktur, dan eselon 1 juga ya yang diboyong ke KPK? Iya, 2 dirjen yang ikut itu. Oke, nama dirjennya boleh kita ketahui, Bang Abalin? Hah? Nama dirjen yang dimaksud? Ya, saya tidak tahu apakah mereka juga dipanggil dan ke KPK atau tidak, itu saya tidak tahu. Tapi yang pergi itu Dirjen Perikanan Tangkap, kemudian Budidaya, Pak Slamet, Pak Zaini, ada staf khusus gitu. Yang yang dari KKP. Baik Pak, Bang Abalin, apakah Anda mengetahui mungkin ada barang bukti yang diambil atau disita oleh KPK? Saya tidak tahu karena kan barang-barang itu di bagasi. Itu satu. Yang kedua, halo? Baik, sambungan kami terputus dengan Ali Muhtar Ngabalin. Kami akan mencoba untuk menghubungi kembali Ali Muhtar Ngabalin yang kebetulan ada dalam rombongan tersebut. Dan saya ke Ibu Susi Herawati, Mbak Susan Herawati. Mbak Susan, tanggapan Anda terkait penangkapan Menteri Edi Prabowo? Ya, pertama memang kalau melihat berita pagi ini bukan permasalahan beliau ditangkapnya ya, tapi kemudian sebab apa ya yang menjadi penyebab Pak Edi ini ditangkap. Kalau melihat bagaimana kebijakan yang dilahirkan pasca beliau terpilih, ini menjadi tanda tanya yang besar sekali gitu ya, karena banyak sekali sebenarnya hal-hal yang menurut kami perlu dilihat ulang gitu ya. Oke. Kaitannya dengan keberpihakan tentunya. Mbak Susan, Anda tidak pertama sekali nih vokal mengenai izin ekspor benih lobster. Dari Kiara, dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan ini juga menyoroti betul langkah Pak Edi Prabowo yang bertentangan dengan sikap menteri sebelumnya. Mengapa demikian? Apa kejanggalan yang ada yang penting untuk diungkap? Iya, pertama kalau kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan saya rasa bukan hanya dilontarkan di periode kali ini gitu ya, periode sebelumnya juga dilakukan gitu.
kita tentu menjadi pengawas bagaimana kebijakan yang baik dijelaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi memang sedari awal beliau terpilih gitu ya, Pak Edi, ada beberapa catatan yang menurut kami ini masih menjadi pertanyaan besar gitu. Pertama, kita tidak pernah tahu sebenarnya program kerja yang memang mau didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini seperti apa gitu. Kita nggak pernah tahu secara jelas arah kebijakannya seperti apa. Baik. Tapi kemudian keluar ada beberapa wacana terkait revisi aturan atau kebijakan gitu. Salah satunya terkait dengan lobster, dan ini sudah dari awal kita tolak gitu. Nah, menurut kami ini tidak berangkat dari kepentingan kesejahteraan nelayan dan perempuan nelayan. Baik, Mbak Susan, dari Kiara sendiri menitik beratkan pada ketidaktransparanan ekspor benih lobster. Menurut Anda apa yang dicurigai dari tidak transparannya hal tersebut? Pertama gini, kalau kita bicara tentang permen lobster ini, yang menjadi pertanyaan dasarnya argumentasinya apa gitu ya. Kemudian orientasi yang didorong malah lebih kepada ekspor, timbang kemudian mendorong nelayan dan perempuan nelayan ini melakukan pembesaran gitu. Ini yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian pasca Pak Edi pulang dari Lombok itu yang didorong malah revisi gitu ya. Kemudian izin-izin 26 kalau tidak salah yang awal ini eksportir ya gitu ya. Dia tidak berbicara dalam konteks kedaulatan, apalagi perlindungan untuk nelayan. Karena ini jauh sekali yang memang harus dipegang KKP gitu. Oke, Mbak Susan, soal pemenang tender izin ekspor ini diduga kan berafiliasi dengan partainya Pak Edi Prabowo, Partai Gerindra, ada beberapa nama di sana. Apakah sebetulnya Kiara juga mendapatkan laporan soal ada dugaan jual beli pengaruh di sana? Iya, sedari awal memang kan kalau melihat bagaimana proses pemilihan eksportir ini, kita sudah sampaikan kepada KKP bahwa kalian ini tidak transparan untuk kemudian menentukan siapa saja yang berhak menerima kuota ya ekspor benih lobster ini gitu. Kemudian memang lain-lainnya tentu kita melihat bagaimana nelayan dan perempuan nelayan ini juga tidak dilibatkan gitu ya, urusan merumuskan kebijakan, apalagi dalam implementasinya relasi yang dibangun lebih kurang seperti antara buruh dengan perusahaan gitu. Ini yang menjadi kritik ya. Kalau kita lihat lagi memang tidak heran kalau nama-nama yang ada di dalam list atau daftar di penerima izin itu adalah orang-orang yang berafiliasi dekat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Gitu. Jadi memang sejak awal yang dititik beratkan oleh Kiara adalah hal ini atau terkait dengan over eksploitasi dari benih lobster ini, Mbak Susan? Jadi titik berangkatnya sebenarnya karena urgensinya apa gitu ya. Untuk kemudian kenapa yang didorong malah ekspor. Gitu. Sudah jelas dan terang bahwa sumber daya kelautan dan perikanan kita menurut catatan KKP di tahun 2017 ini sudah ada yang fully exploited, ada yang sudah over exploited gitu. Jadi argumentasinya apa nih gitu. Kemudian kok indikasinya malah benur loh ini yang dikeluarkan gitu. Nah, yang kedua adalah jika KKP sendiri tidak bisa menjawab terkait dengan kajian ilmiah, keluarlah revisi permen ini, keluar permen 12 tahun 2020 yang kemudian kita lihat lagi bagaimana list dari 26 perusahaan eksportir. Berarti ini afiliasi urusan politis sekali gitu. Baik, Mbak Susan, dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga telah menemukan adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam hal ini ya, Mbak Susan. Dari Kiara sendiri melihatnya seperti apa? Iya, ini kan beberapa waktu ya keluar catatan ini. Cuman memang sayangnya KPPU belum secara terang membuka siapa saja aktornya. Padahal kalau kemudian ini bisa dielaborasi dengan apa yang terjadi hari ini, itu akan sangat luar biasa. Artinya kita bisa membongkar satu kerangka besar ya praktik korupsi yang terjadi di dalam tubuh dan kelautan dan perikanan, yang notabene itu adalah kapal besar bagi nelayan tradisional Indonesia gitu. Dan kita kemudian memberikan
catatan sebenarnya kepada KPPU, berani nggak bongkar sekarang? Karena ini sangat dibutuhkan gitu ya. Kita akan melihat bagaimana praktiknya dari hulu sampai hilir ini terjadi gitu ya, praktek korupsinya. Dan tentu menarik, kita perlu tahu itu. Baik, terima kasih Mbak Susan Herawati, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan telah bergabung bersama kami di iNews Sore.